Bangun jalan tol sendiri kan tentu butuh dana yang cukup besar Cukup sekali. besar, betul, Bagaimana betul. asosiasi ini memaintain agar memang iklim investasi di industri ini sustain begitu ya, Ya. Pak? Apalagi di tengah banyaknya uncertainty begitu ya di mana-mana dari global maupun juga domestik yang biasanya memang terkena psikologis pasar begitu dari global. Ini seperti apa supaya sustain? Ya, ini memang menjadi concern kita bersama. Saya kira bukan dari asosiasi saja, ya, karena kelangsungan iklim investasi harusnya menjadi concern semua pemangku kepentingan. Ya, saya selalu menyampaikan ke mitra kami, pemerintah, untuk bersama-sama menjaga ya kontinuitas dari iklim investasi. Nah, saya selalu mengatakan ke pemerintah, mari kita jaga supaya asumsi-asumsi bisnis sehingga para investor mau terlibat berkontribusi di pembangunan infrastruktur jalan tol ini terus berlanjut. Nah, contohnya apa? Yang pertama adalah driver-driver pertumbuhan. Kenapa? Karena model pengembalian investasi jalan tol itu sangat dipengaruhi oleh traffic. Nah, traffic ini sangat related dengan driver-driver pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitar jalan tol. Jadi kalau asumsi awalnya umpamanya pemerintah mau membangun pusat-pusat industri, harusnya kita bersama-sama bukan cuma jalan tol yang dibangun, tapi pusat-pusat pertumbuhan ekonominya juga berkembang. Itu satu. Lalu yang kedua, kepastian tarif. Ya kan? Banyak orang mengatakan, oh kepastian tarif ini kan sangat tergantung oleh daya beli masyarakat. Yeah. Saya bilang itu sudah dipertimbangkan. Ya, ketika pemerintah menawarkan melakukan tender pengusahaan jalan tol, tentu tarif ini harus berdasarkan kemampuan kapabilitas dari masyarakat ketika membayarnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pemerintah konsisten menetapkan tarif dan penyesuaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, sekarang saya tanya balik, apakah sudah konsisten Pak menurut asosiasi? Anda kan yang tahu dong masalah betul. ini begitu. Ini mungkin apakah memang udah cukup kompetitif atau seperti apa kalau misalkan kita bandingkan dengan luar negeri begitu lah yang memang juga tarifnya juga tidak murah, tapi memang itu didukung dengan apa yang bisa dirasakan masyarakat begitu dengan kecepatan, dengan mengurangi dampak kemacetan begitu. Ini seperti apa menurut Anda sendiri? Tarif itu penentuannya selain tadi memperhitungkan pengambilan investasi investor, adalah kemampuan daya bayar masyarakat atau istilahnya ability to pay dari masyarakat sama willingness to pay dari masyarakat. Jadi harusnya indikator-indikator variabel yang diperhitungkan dalam kalkulasi tarif sudah diperhitungkan dalam studi pendahuluannya. Itulah sebabnya harusnya pemerintah konsisten dengan waktu dan besarannya. Dan kita menurut undang-undang jalan, penyesuaian tarif adalah disesuaikan dengan standar inflasi. Gitu, setiap 2 tahun sekali. Harusnya kalau mengacu kepada itu adalah memberikan kepastian usaha. Nah, yang ketiga adalah dari unsur insentif. Karena kita tahu di beberapa ruas masih memerlukan dukungan pemerintah. Nah, dukungan insentif fiskal menurut saya adalah bagian yang kita mau dorong, yang kita minta untuk meningkatkan atraktiveness dari industri jalan tol. Nah, dukungan fiskal tentu bisa banyak contohnya, ya kan? Saya selalu mendorong karena industri jalan tol adalah industri pionir yang akan menstimulasi berkembangnya ekonomi yang lain. Ya, harusnya insentif fiskal baik yang berkaitan dengan take allowance, take holiday, serta perpanjangan waktu manfaat pengurangan pajak itu harusnya diberikan kepada industri jalan tol.
Baik, jadi saya bisa tarik poin Anda nih, Pak Kris. Jadi kalau misalnya kita lihat berarti memang harga tarif tol itu belum kompetitif atau mungkin terlalu murah sehingga memang susah begitu untuk BEP. Ketika tender pengusahaan jalan tol itu sudah dihitung. Contohnya investasinya X rupiah, lalu masa konsesinya sebutlah 30 atau 40 tahun, lalu tingkat pengembalian returnnya sebutlah berapa persen, itu tarifnya sudah ditenderkan. Oke. Gitu. Ya, itu menjadi inisial tarif. Harusnya saya tidak worry dengan tarifnya. Kan gitu kan? Nah, cuma yang jadi masalah adalah konsistensinya. Kadang-kadang pemerintah mungkin menunda penyesuaian tarif dan sebagainya. Nah, itu bisa menghambat bisnis plan yang dibuat ketika teman-teman investor melakukan tender pengusahaan jalan tol ini. Jadi harusnya tarif bukan isu. Saya malah worry adalah tadi, driver pertumbuhan ekonomi baru. Karena awalnya traffic kita diprediksi berapa ribu kendaraan ya yang akan masuk melalui jalan tol kita. Ternyata karena ada driver pertumbuhan yang tidak terrealisasikan, akhirnya trafficnya turun. Nah, ini saya kira bukan cuma resiko bisnisnya investor, tapi resiko bisnis semua. Karena kalau investornya nggak tertarik, tentu ini juga menjadi beban bagi kita semua. Apakah kita harus mengandalkan APBN semuanya untuk pembangunan jalan tol? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi saya bilang semua pemangku kepentingan berkepentingan untuk menjaga iklim investasi ini. Nah, itu pemerintah pusat. Saya juga mengencourage pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kalau sekarang tender dan perencanaan pembangunan, semua berlomba. Karena banyak contoh. Ketika Cipularang, Jakarta Cikampek, Bandung tersambung, perkembangan kota Bandung luar biasa. Ketika Transjawa beroperasi, sepanjang Transjawa, dari mulai Jakarta sampai Surabaya, ekonomi wilayahnya berkembang. Jadi sekarang semua daerah meminta kepada pemerintah pusat untuk ada proyek pembangunan jalan tolnya. Saya bilang, apa yang Anda dukung kepada iklim investasi? Rejim pemerintah daerah saat ini memiliki kewenangan yang namanya pajak bumi bangunan. Karena pajak bumi bangunan itu adanya di pemerintah daerah. Harusnya mungkin untuk mengencourage dan menginvite investor membangun investasi jalan tol di daerahnya. Harusnya pemerintah daerah juga ikut berkontribusi dengan tadi mungkin insentif fiskal di PBB dan sebagainya. Jangan justru kebalik. Ini dianggapnya sebagai bagian untuk menaikkan pendapatan daerah. Jadi setor gitu ya. Jadi setor. Nah, ini mungkin tadi yang istilah saya menjaga iklim investasi supaya atraktif dan kondusif, menarik investor mau untuk terus berbisnis di industri jalan tol. Atau mungkin memang konsolidasinya kurang nih Pak antara pejabat daerah juga dari pusat lalu juga asosiasi atau seperti apa. Jadi memang masih ada yang kurang begitu ya untuk penguatan jalan tol ini. Kalau saya melihatnya memang ini yang harus dikembangkan bersama. Sinergi sama peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Karena tentu mungkin pairing diskusinya untuk level pusat kita sudah kayak selevel gitu Mbak Safira. Tapi mungkin di beberapa daerah SDM quality-nya perlu memahami lebih banyak terkait tadi model bisnis, legality-nya, lalu resikonya. Sehingga semua harusnya memiliki persepsi yang sama. Nah, tapi itu bagian yang harus didevelop oleh kita bersama, saya kira. Baik, Pak Kris, ini menarik. Sekilas di pikiran saya penasaran begitu. Sebenarnya kan kalau kita lihat untuk negara sebesar Indonesia begitu, berapa sih sebenarnya panjang luas jalan tol untuk memenuhi gitu ya di seluruh Indonesia begitu ya, yang direkomendasikan begitu Pak? Berapa ribu lagi nih Indonesia kurang jalan tol? Tadi saya bilang, jadi development plan jalan tol itu ada yang bersifat backbone.
ya kan? Nah, di luar itu ada yang bersifat jalan penghubung atau kita nyebutnya jalan akses, feeder-feeder yang ke arah backbone tersebut. Nah, tentu untuk luasan Indonesia kita masih butuh banyak. Masih butuh banyak. Masih butuh banyak. Ada angka berapa, Pak? Mungkin teman-teman PUPR nih yang sudah punya perencanaan, kan gitu kan? Ada yang mengatakan, ini bagusnya mungkin di tahap pertama bisa sampai 4.000 itu bagus. Nanti juga mungkin kalau tambahan feeder bisa ke 6.000 kilometer. Itu pun kalau dibandingkan dengan China, masih sangat kurang. Nah, saya mengatakan tadi memang kita masih mengalami kesenjangan terkait dengan penyediaan infrastruktur publik. Mengandalkan APBN semata saya kira tidak cukup. Baik. Harus melibatkan tadi private, BUMN untuk bersama-sama bersinergi. Baik. Nah, itu kuncinya adalah iklim investasi. Iklim investasi yang terus diperkuat, begitu ya, untuk betul, dijaga bareng-bareng oleh semua pemangku kepentingan.